Kalau pakai kata benda yang tadi berarti ilallah, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali. Ini menunjuk ke tempat, tidak. Marja ini macam mimi artinya ruju'ukum, kembali. Ilallah, kepada Allah baik manusia, marji'ukum, kembali. Halo Pak, apa? Balik kita kemana? Pada Allah. Baik kaum Ad, kaum Nabi Hud, dan siapa manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka, ingatlah bahwa semuanya harus kembali kepada siapa? Ilallahi marji'ukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian surah Hud ayat yang ke-4. Surah yang ke-11 ayat 4. Dibaca hari ini 3 ayat atau 4 ayat. 4 ayat. Ayat yang ke-4, 5, 6 dan surah Hud. Sudah ketemu? Maka silakan Bapak Ibu siapkan Al-Qur'annya. Biasa kita awali dengan tadarus, akan dipandu oleh Bapak Haji Rizkul. Monggo Pak Rizkul. Dari ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yatluna qur'anahum yasnuna qur'anahum yastakhfu minhu ألا حين يستغشون ثيابهم يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون
إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا الله إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب وهو الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا الذين كفروا إن هذا إلا سحر صدق الله. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu qiraat kita tafsir 4 ayat surah Hud. Mudah-mudahan atas tafsir tadi Allah senantiasa menyayangkan kita. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu saya semuanya ya. Alhamdulillah. Tetap semangat Ibu. Semangat.
Baik, jamaah yang berbahagia rahmatullah, melanjutkan kajian surah Hud. Surah Hud. Kemarin mungkin sudah kita singgung sedikit tentang siapa Hud itu. Kali ini kita akan tambahkan sejarah tentang siapa Hud itu. Bapak Ibu, Hud adalah salah seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat sejarah tentang nasab Nabi Hud, ternyata tidak sama Bapak Ibu. Sedikitnya ada 4 versi, 4 riwayat. Siapa nasab Nabi Hud alaihissalam? Ini yang paling masyhur, yang paling pendek silsilahnya sampai kepada Nabi Nuh. Karena semuanya dari 4 versi bahwa Hud adalah salah satu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan siapa bapaknya Hud? Ini yang masyhur. Bapaknya namanya Saleh dan Saleh bin Arfahshad bin Sam bin Nuh. Hud bin Saleh bin Arfahshad bin Sam bin Nuh. Ada yang mengatakan ayahnya namanya Abdullah bin Iram bin Ad bin Sam bin Nuh. Mau ditulis Bapak? Paling laling. Ya. Lupa tulisannya. Gimana kemarin Bapak Ibu? Ya. Malah bingung kan. Ya, Bapak Ibu bisa dibaca dalam kisah para nabi-nabi, Rasul Anbiya juga bisa. Kalau kita Bapak Ibu mau mudah, sekarang tinggal dibuka saja ya. Di YouTube banyak sekali. Ada versinya Ustaz Firanda, ada versinya Ustaz Abu Zahra, ya. Banyak Bapak Ibu ya. Hud adalah keturunan dari Nabi Nuh. Kita semuanya tahu Bapak Ibu, masa Nabi Nuh, ya, masa Nabi Nuh terjadi banjir bandang yang dahsyat, ya kan? Makhluk sejagat sudah hanyut binasa, mati, hanya tinggal 80 orang saja dari manusia sejagat saat itu, ya. Itu riwayat yang masyhur. Ya. Mereka yang beriman, yang berani selamat dalam bahtera hanya 80. Nah. Dan Bapak Ibu, Nabi Nuh setelah itu Nabi Nuh melahirkan 4 putra. 4 putra. Karenanya Nabi Nuh sebagai Abul Bashar yang kedua. Abu bapak dasar manusia. Nah, bapak manusia pertama Nabi Adam. Nah, itu wafat semuanya. Mulai generasi baru dari Nabi Nuh. Nah, dijuluki Abul Bashar yang kedua. Nabi Nuh punya anak laki-laki 4. Berapa anaknya? Mau dicatat juga. Baik. Sam,
Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Satu lagi lupa saya. Nanti kalau ingat. Ya. Kanaan mati, Pak. Ya, lawan banjir. Bapak Ibu, dari Sam ini urutannya, ya, menurunkan namanya Kohton. Kohton, supaya ngono lah. Kof, ha, ko, nun, kohton. Inilah cikal bakal keturunan Arab. Jadi orang Arab itu cikal bakalnya namanya Kohtoni. Kohtoni. Ya. Bani Kohton. Ya. Kohtoni inilah Bapak Ibu kemudian menurunkan keturunan orang-orang Arab. Karenanya Nabi Hud adalah nabi dari bangsa Arab. Yang pertama. Bapak Ibu, ada 4 nabi rasul dari keturunan Arab. Nah, dengar. Belum. Hanya ada 4 nabi dan rasul dari keturunan Arab. Bani Kohton. Bercatat juga. Baik. Yang pertama Hud. Ini Nabi Arab. Karena dari keturunan Kohtoni tadi, dari Sam. Ya. Yang kedua Nabi Soleh. Nabi Soleh, bukan soleh ya, Soleh. Karena nggak ada lam kasroh, berarti i. Li, bukan leh, enggak. Solih. Yang ketiga Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Yang keempat namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 4 Nabi Rasul dari keturunan Arab. Karenanya Bapak Ibu, karena orang-orang mereka itu dengki terhadap keturunan Arab. Saya belum baca tapi sudah dengar dalam Bible Bapak Ibu itu enggak ada kisah nabi-nabi Arab ini. Ya. Enggak ada. Nabi Nuh ada kisahnya dalam Bible. Nabi Ibrahim ada, Musa, Isa semua ada. Nabi Hud enggak ada. Nabi Soleh nggak ada, Nabi Syuaib nggak ada, Nabi Muhammad nggak ada. Oh, kalau yang mau ngecek bisa dicek dalam Bible yang lama yang baru nggak ada. Bisa apa Nabi ini? Kenapa? Karena orang-orang mereka itu Yahudi dan Nasrani Bapak. Kenapa? Nabi terakhir Nabi Muhammad kan dari Arab. Jadi yang bau-bau Arab nggak diketahui, nggak diakui. Ya, Bapak ya. Di Nabi Hud, Nabi Arab pertama. Karena di Bapak Ibu, subhanallah, qadarullah ya, putra Nabi Nuh yang 4 tadi itu ada yang dari menurunkan bangsa Arab itu Sam. Ada yang bangsa Eropa, ya. Bangsa Eropa. Ada yang bangsa negro hitam. Masa ireng dhewe. Bapak Ibu ya, itu. Yang Arab dari keturunan Sam. Sam ke Bani Kohton, Kohton ke Jurhum, di Bani Jurhum. Jurhumlah orang-orang yang
dari Yaman pindah ke Mekah. Setelah ada Zam-Zam. Ada apa? Zam-Zam. Dia kemana? Mekah, langsung air. Waktu itu Bapak Ibu Mekah sebagai rest area. Keren toh? Waktu itu. Sebagai apa? Orang-orang kotor bangsa Arab yang berdagang ke daerah utara sahabat singgah di Mekah langsung air. Nah, akhirnya Bapak Ibu mereka penaan bisa bangun rumah 1, 2, 3. Akhirnya bangsa Arab tinggal di Mekah. Nabi Ismail yang bukan Arab, halo, Ismail Arab enggak? Enggak, Mustafa Arab. Nama Mustafa itu Arab Bapak Ibu. Ismail bukan. Ibrahim bukan. Ismail yang dari apa namanya? Ibrani, ya, bangsa Ibrani kumpul, ketemu, campur, interaksi dengan suku Jurhum. Suku Jurhum yang Arab. Makanya Bapak Arab itu ada 3. Ya, ada Arab asli, Arab Badiah, ada Arab Musta'rabah, Arab yang Arab-Araban. Kenapa? Dia bukan Arab tapi ketemu dengan suku Arab, hanya berbahasa Arab. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Ismail Bapak Ibu itu bukan Arab tapi bergaul, berinteraksi, kumpul dengan suku Arab. Bahkan akhirnya menjadi orang yang lebih fasih daripada orang Arab sendiri. Ada wong Londo, Pak. Halo? Wong Londo. Ini lebih fasih bahasa Jawa. Ada enggak? Loh, itu Pak. Nabi Ismail bukan Arab tapi lebih fasih bahasa Arab. Ya kan? Nah, itu singkat tentang siapa Nabi Hud dari keturunan Sam. Nah, Bapak Ibu, Nabi Hud tadi dikatakan, ya, Hud bin Arfah bin Saleh bin Arfahsad. Arfahsad Bapak Ibu punya anak yang lain, namanya Ad. Siapa? Ad. Ya, ada suku Ad. Suku Ad. Wa ila 'adin akhahum Hud al-Araf. Ya. Dari Hud Ad ke Nabi Nuh, ada berapa keturunan? Ya. Kalau pada waktu itu Bapak Ibu umur rata-rata sekitar 1000 tahun, berapa? Iya. Nabi Nuh berapa usianya? Itu masa pengajiannya, Pak. Baik. Ya. Riwayat yang lain usianya 1400 tahun, 1200 tahun. Nah, tapi masa kenabiannya, masa dakwahnya selama 950 tahun. Jadi dakwahnya atau pengajiannya itu berapa lamanya? Itu pengajian siapa? Nabi Nuh. Al-Mi'raj berapa tahun? Belum ada apa-apanya. Ya. Nabi Hud sampai ke Nabi Nuh itu 3 generasi atau 4 generasi. Kalau rata-rata 1000 tahun berapa tahun? Ya, itu sendiri. Ya. Itulah silsilah Nabi Nuh bin Arfah bin Saleh bin Arfahsyad bin Sam. Nabi Hud tinggal di mana, Pak Beb? Nah, tinggalnya di satu kawasan antara Hadramaut dan Oman sekarang ini. Ada Aman, ada Oman. Jangan salah paham Bapak Ibu. Kalau Oman itu nama negara. Arab sana namanya Oman. Ya, kalau Aman itu nama ibu kota. Ibu kota mana?
Jordania. Ya toh? Jadi kaum Hud tinggal di wilayah antara Hadramaut di Yaman dan Oman. Dulu gampang dikatakan tinggal di antara Hadramaut itu negeri Yaman. Itulah kampungnya namanya Kampung Ahqaf. Ahqaf itu antara Hadramaut, Yaman dan Oman hari ini. Ya Bapak Ibu telah tinggalnya siapa kaum mereka Bapak Ibu ditadiri Allah punya kekuatan fisik yang luar biasa. Orangnya kuat-kuat, gede-gede, tinggi-tinggi. Masya Allah. Itu kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud. Orangnya tinggi-tinggi Bapak. Ibu mikir jempolnya sebelum ini. Bapak ya. Tapi yang masyhur Bapak Ibu, karena ada hadis Nabi yang berkata manusia paling besar itu hanya Nabi Adam. Nabi Adam tingginya riwayat sahih 60 hasta, 30 meteran. Siapa itu Nabi Adam? Halo Bu, Nabi Adam. Karenanya Bapak Ibu, Nabi Adam turun di daratan India, ketemu Ibunda Hawa di Padang Arafah, Jabal Rahmah. Bilang langkah kira-kira. Tidak Pak? Iya. Itulah Nabi Adam. Itu manusia tertinggi. Berarti kaum Ad ya tidak setinggi Nabi Adam, di bawah itu. Karena yang tadi katakan 200 meter itu tidak benar atau riwayat tidak kuat. Ya, yang mati Bapak Ibu, mereka punya fisik yang kuat sekali. Karena orangnya tinggi besar, berarti rumah-rumahnya juga besar. Rumah-rumahnya besar. Itu kita bisa lihat dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Coba mana ayatnya Ibu yang hafal? Wal-Fajri tentang kaum Adam. Iramatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Iram itu anak keturunan atau leluhurnya kaum Ad, Nabi Hud. Namanya Iram. Jadi riwayat yang kedua, Zatul Imad punya bangunan yang tinggi-tinggi. Bangunan yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka kaum Ad di hadapan Allah, jasanya hancur, tinggal saja bangunannya yang kokoh. Memang kokoh orangnya atau kuat-kuat orang. Dari Bapak Ibu tadi nambahkan sedikit tentang sejarah siapa Nabi Hud alaihissalam yang mati. Nabi Hud diutus Allah kepada siapa kaum wa ila adin akhahu Huda, dan aku utus Nabi Hud untuk saudaranya yaitu kaum satu warga. Baik, tadi yang dibaca ayat yang keempat dan kisahnya Allah berfirman, mohon dibaca Pak Bambang terjemahnya. Nah, ya. Kepada Allah kamu kembali, ya atas segala sesuatu. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala ilallah, kepada Allah, wahai segala manusia, wahai orang-orang kafir, wahai kaum Ad secara khusus, kaumnya Nabi Hud.
Ilallah, kepada Allah lah marji'ukum. Marji'. Bapak Ibu, marji' itu akar katanya roja'ah. Apa? Roja'ah, artinya kembali. Kalau ada kata kerja ditambah huruf mim di depannya, biasanya berubah menjadi kata benda. Dengerin. Halo. Kalau ada kata kerja alias fi'il, kemudian diawali dengan huruf mim, berubah menjadi kata benda. Contoh, fataha, apa artinya? Tambah mim, miftah, kunci. Betul enggak? Fataha kata kerja, tambah mim jadi kata benda. Betul? Iya. Apalagi? Kataba artinya tambah mim, maktabun artinya tempat menulis alias meja. Nah, ini keadaan umumnya. Nah, roja'a tambah mim, marji, berubah dari kata benda? Tidak. Nah, itulah ngaji bahasa Arab. Ini bukan kata benda. Ini namanya masdar mim. Wis rada meneh to. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau pakai kata benda yang tadi berarti ilallah, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali. Ini menunjuk ke tempat, tidak. Marja' ini macam mimi artinya ruju'ukum, kembali. Ilallah, kepada Allah wahai manusia, marji'ukum, kembali. Halo Pak. Apa? Mari kita kemana? Pada Allah. Wahai kaum 'Ad, kaum Nabi Hud, dan siapa manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka, ingatlah bahwa semuanya harus kembali kepada siapa? Ilallahi marji'ukum. Karenanya kalau ada orang meninggal, kita berikrar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Itu kembali. Semua milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ilaihi raji'un. Ilallahi marji'un. Pertanyaannya lagi Bapak Ibu, kita kembali ke sana untuk apa? Kembali ke sana untuk apa? Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan dikabarkan, akan dijelaskan, dan akan diperlihatkan, otomatis akan diuji, akan ditanya, akan dihisab, dilanggat oleh siapa? Allah. Apa yang dihisab? Bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Ibu, Bapak, yang kita kerjakan hari ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Di mana? Di hadapan Allah. Yang kita kerjakan selama ini, mulai kapan? Mulai kapan Pak? Dari balik. Dari apa? Balik. Masih ingat baliknya? Hari apa? Jam berapa? Mas. Sudah berapa tahun? Nggak ingat Pak ya? Dulu balik usia berapa Pak? Lupa ya Allah. Usia baliknya dulu, apalagi yang dikerjakan? Apalagi yang dikerjakan?
yang dikerjakan hari ini saja Bapak. Coba diingat. Masih ingat? Dari bangun tidur tadi. Ingat, itu yang kasat mata. Yang dikejar oleh mata, ingat tidak Pak? Hari ini melihat apa Pak? Hari? Itu pun kasat mata lahirnya. Apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, apa yang disentuhnya, oke kita ingat. Yang dikerjakan oleh hati kita hari ini. Halo? Ingat Bu? Hari ini kita mengingat apa? Dalam hati kita. Banyak sekali. Semua nanti akan digelar, akan dikabarkan dan diperlihatkan. Liyurau a'malan. Liyurau, untuk diperlihatkan. Apanya? A'malan. Segala amalnya. Subhanallah Bapak Ibu. Kalau hari ini ada yang enggak beriman. Kemarin Bapak Ibu ada berita viral, ya kan? Ditemukan jenazah 2 orang, ibu dan anaknya, betul? Diolah oleh siapa Pak? Ya polisi. Ditemukan ada HP-nya, ada apanya? Ada laptopnya. Ternyata dibuka Pak. Ya itu laptop ono kabeh. Sejarah tentang kenapa dia meninggal. Ini analogi Bapak yang sederhana sekali. Kalau nanti kita meninggal Pak, itu laptop masih ada. Halo? Apa? Masih ada. Ya. Gak hanya rekap medisnya, rekap jejaknya ada semuanya. Masya Allah. Yang hari ini mungkin kita bisa menyembunyikan, mungkin. Ternyata masih ada rekap jejaknya, masih ada catatannya. Jadi kalau hari ini nggak percaya ada, oh mudah sekali. Apa kita hari ini masih sering dengar Bapak Ibu pidatonya Bung Karno, betul nggak? Berapa tahun yang lalu? Saudara-saudara, persis Pak, ada. Pidato Bung Karno Pak, tahun 62, sidang PBB di Amerika. Saya masih sering dengar. Ya. Ada rekamannya. Dia sudah wafat. Sudah wafat. 50 tahun yang lalu. Masih ada catatannya. Apalagi ini adalah Allah yang Maha tadi. Wa ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Mengetahui apa saja yang dirahasiakan, apalagi yang ditampakkan. Dan nanti kita kembali ke sana Bapak, akan digelar semuanya itu. Ilallahi marji'ukum. Kita akan kembali ke hadapan Allah untuk diperlihatkan, akan dikabarkan, bahkan akan dihitung oleh Allah yang Maha menghitung dan Maha cepat hitungannya. Wallahu sari'ul hisab. Maha cepat hitungannya. Subhanallah Bapak Ibu, hari ini sudah sangat banyak sekali ya bukti-bukti yang memperkuat keimanan kita. Karena ada catatan amal, ada perhitungan amal. Hari ini ada. Kita masih punya data file semua kegiatan kita yang lalu. Ada yang punya apa Ibu ya? Halo, buku harian punya? Ada album apa Pak namanya? Dulu foto masih kecil di foto.
Ya toh? Halo Bu, punya foto masih foto kecil? Yang jauh? Masih punya? Kayak apa? Ada semuanya. Itu nanti akan digelar oleh Allah di mana di sana. Ilallahi marji'ukum. Hanya kepada Allah tempat kembali kita. Nanti kita dikembalikan untuk diperlihatkan, akan dikabarkan, akan dihitung semua amal. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk kuasa mengembalikan kita, kuasa menghidupkan kita, kuasa menggelar semua amal kita, dan semuanya kuasa. Nah, sifat kudrah Allah. Apa? Kudrah. Allah yang maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu, ketika ada orang yang mengatakan, apa iya ya? Manusia itu berarti, nah iyalah. Allah maha kuasa. Apa iya ya? Manusia dibagi itu, ya iya. Kenapa Allah maha kuasa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Masuk kuasa bagi mereka yang durhaka, kafir di neraka. Allah kuasa yang beriman akan di surga. Kenapa Allah maha kuasa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, apa Bang? Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang memalingkan gagas untuk menyembuhkan diri dari dia. Ya. Ingatlah ketika mereka dirinya dengan baik, Allah mengetahui apa yang mereka sebutkan dan apa yang mereka katakan. Sungguh Allah mengetahui segala isi. Ala innahum yasnuna sudurah. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik. Ngapain munafik? Yasnuna, memalingkan, membungkukkan apanya? Sudurah, dada mereka. Dari siapa? Dari Rasul. Kenapa? Ya, mau mendengarkan pengajian makna. Gak mau dengarkan firman Allah. Orang munafik. Bapak Ibu, jemaah, Ibu, Bapak, di Madinah pada waktu itu ada 2 kandidat. Di Madinah 1. Ada 2 kandidat. Kandidat apa? Ya presiden lah. Kalau sekarang. Raja nggak boleh. Satu namanya Abu Amir. Abu Amir Ar-Rahim. Sebelum itu ada perang dahsyat antara mereka suku, ya banyak tokoh-tokoh yang mati. Ya. Termasuk pakar-pakar mereka dan tokoh-tokoh mereka. Tinggal 2 tok itu. Satu namanya Abu Amir. Jika Nabi hijrah ke Madinah, mereka ketakutan, lari ke Syam, Palestina. Tinggal satu lagi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, capres. Apa? Capres pada waktu itu. Calon atau kandidat pemimpin Madinah dilulukan oleh mereka. Setelah Nabi hijrah, Bapak Ibu, tadi yang satu lari, tinggal satu namanya Abdullah bin Salul. Kalah pengaruh, Bapak Ibu.
Oleh siapa? Oleh Nabi. Kalah pengaruhnya. Hasil surveinya menurut apa? Ini biar aktual Bapak bahasanya. Mereka ketakutan juga. Kenapa? Setelah perang Badar, Bapak Ibu, Nabi dan pasukan yang hanya 300 orang, sepertiga dari kaum Quraisy, mengalahkan Quraisy. Quraisy Mekah kalah di perang Badar. Mereka ketakutan. Satu. Karena perang Badar banyak tak terlamasan, mereka juga pamrih. Ini dapat bagian. Nah, orang-orang Madinah waktu itu orang munafik antara ketakutan dan pamrih. Sehingga mereka, Bapak Ibu, pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Kalau enggak Islam, mereka takut. Kalau Islam, dapat bagian antara masuk agama Islam. Tapi Bapak munafik itu hanya di bibirnya, hanya lahiriahnya masuknya untuk mengamankan diri. Islam yo Islam Pak, tapi kalau ngaji nggak mau. Halo, ngaji mau kadang-kadang. Kenapa di shooting? Apa dah? Gan ketok. Sudah orang munafik kok? Iya. Di munafik itu ya kadang-kadang ya ke masjid, ya sholat, kan paling ngarep dewi. Kenapa? Gen ketok. Apa? Nah, jelas sikap orang munafik. Tapi hatinya kafir. Hatinya kafir. Karenanya Pak, kalau ada pengajian, kalau ada Nabi, mereka yasnuna sudurahum, memalingkan dadanya, memusuhkan dadanya, nggak mau melihat Nabi, nggak mau pengajiannya, Pak maksud, jelas? Penjamin lagi, Mas. Memalingkan dada itu artinya apa? Tidak mau mendengar. Bahkan wayasauna, menutup tubuhnya dengan apa? Dengan sarung, dengan pakaiannya. Bahkan ayat yang lain Bapak Ibu menutup telinga dengan jari jemarinya. Yaj'aluna asabi'ahu fi adhani. Nah, telinganya disumbat. Disumpeli. Itulah perilaku orang munafik. Nah, maksud yasnuna sudurahum. Wastahfuna minhu, mereka menyembunyikan diri dari Rasulullah. Nah Bapak Bu, tadi dia pura-pura Islam karena ada pamrihnya, demi keamanannya, keluarga, demi juga harta rampasannya, pengen pamrih dia, tapi nggak mau pengajiannya, nggak mau agamanya, sehingga mereka Bapak Ibu selalu berpamrih, akan menyembunyikan diri. Dia lupa bahwa Allah itu Maha tahu. Wa ya'lamu sirrahum wa ma yu'min. Munafik, ente kok ngumpet-ngumpet toh. Ente kok melengos toh. Ente kok bersembunyi toh. Ente lupa. Mungkin Nabi nggak tahu, Nabi itu manusia. Memang. Tapi di atas sana ada yang Maha mengetahui apa saja, termasuk yang kau sembunyikan sekalipun, ya tambah hatimu yang busuk. Apalagi yang ditampakkan. Kenapa? Allah itu Maha wa ya'lamu sirrahum wa ma yu'lin. Dan Bapak Ibu, itu dulu konteksnya begitu. Cerita tentang orang munafik. Ayatnya berlaku untuk siapa saja, berlaku umum. Baik Bapak Ibu, jamaah, ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengetahui. Apa yang tahu apa saja. Jangankan yang ditampakkan ketok mata. Maaf Bapak Ibu, maaf Bu, jilbabnya, jubahnya, gelamnya, kalungnya, halo Pak,
dompetnya, apalagi yang disembunyikan dalam hati pun Allah tahu. Allah tahu. Kita nggak tahu. Ibu sekarang batin apa? Paling ngomong-ngomong ya. Kita nggak tahu. Ya. Allah Maha. Wah, coba sebulan balik itu gue tangguh. Umpamanya. Ada. Ngacau. Masya Allah. Ya Allah. Ibu, Allah Maha tahu. Allah mengetahui segalanya. Isi hati orang pun Allah tahu. Yang hasud, yang dengki, yang iri, yang macam-macam dalam hati Allah Maha mengetahui. Karena ya Bapak tidak usah disebutkan. Itu hari ini, hari kiamat sama. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Wa in tubtu, kalau kalian menampakkan apapun yang kamu lakukan, autofu atau menyembunyikan apapun yang kau lakukan, yuhasib, Allah akan menghisapnya. Allah tahu. Tadi Bapak, ada rekam jejaknya Pak. Sudah ada, tinggal di buat saja di print. Ada print outnya, Masya Allah. Kenapa Allah itu Maha tahu? Ini Bapak hati-hatilah. Hari ini Bapak Ibu, ini seringkali kita pada sadar nggak sadar Bapak Ibu, ada panitiaan. Kenapa Pak? Panitiaan. Nah, katanya akuntabel, transparan. Betul nggak? Oh keren. Gitu? Sehingga pengurusnya Pak ada ketua, ada pengawas, apa? Nasihat. Pengawas diawasi lagi Pak oleh pengawas dan pengawas. Betul Pak? Masya Allah. Padahal Ibu itu di kantor sudah ada pengawas, pengawasnya pengawas, masuk penasihat, pelindung, wah macam-macam. Pasang juga CCTV Pak. Masya Allah. Betul? Ternyata masih ada yang mau OTT? Apa? OTT? Berarti yang meng-OTT pun di OTT juga. Ya Allah. Gitu. Istilahnya keren Pak. Pengawasan melekat. Gue. Bapak Ibu. Jamaah, mestinya kita orang beriman, kalau kita ngojak ngaji, apa? Ditanamkan, diyakinkan, dimantapkan keimanannya. Di sana ada yang Maha Pengawas, mengawasi kita. Cukup nggak cukup Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini kita belum membuktikan Bapak Ibu, tapi akan kita coba. Ada apa ya? Operasi apa? Swalayan. Apa Pak? Ya. Tanpa kasir, tanpa apa? Ya. Beli barang bayar, beli barang bayar. Kira-kira Pak Bu? Kita punya koperasi, punya kantin, punya apa? Self service. Ya. Terus dagangannya tidak apa masih? Ada boleh. Habis lah. Mungkin sehari 2 hari Pak, mungkin. Oh, bagus anak-anak Masya Allah, jujur. Akidahnya kuat. Sehari 2 hari, seminggu ya Bu.
Lama-lama habis. Itu apa? Baca ya, dapur, besok sore lah kabeh. Besok mana? Diambil anak-anak. Besoknya orang menjaga sampai sore hilang. Ya Allah, kenapa? Memang kita belum mantap, Pak. Ya. Akhirnya kita harus mengatakan, insya ada yang maha tahu. Kita apa saja yang dirahasiakan, apalagi yang ditampak, bahwa ya'lamu sirrahu wa najwa. Itu tadi Bapak Ibu alat yang kedua, bahwa mereka orang munafik yang suka-suka bersembunyi, menyembunyikan diri, artinya batinnya dia lupa bahwa ada Allah yang maha mengetahui dan akan menghisab mereka. Dibaca lagi Pak Bambang, ya, mana yang kedua tadi? Dan tidak satu makhluk bergerak. Sebelumnya Pak Bambang yang kedua, ya yang kedua. Diulangi. Ala imam. Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia. Iya, jadi mereka Bapak Ibu berpaling menolehkan dadanya untuk apa? Sembunyi dari apa? Nabi Muhammad. Maksudnya dari pengajian Nabi Muhammad. Yang mau mendengarkan pengajian. Lanjut. Ingatlah jika mereka dengan aib. Ingatlah yang mereka menyelimuti dunia dengan kain. Sarungnya tertutup kepo. Nah, kumpul ya. Kenapa biar gak nampak? Ya. Kenapa mereka hanya tahu lahiriahnya saja? Lupa di atas ada yang maha mengetahui. Lanjut. Allah mengetahui apa yang mereka inginkan. Iya. Dan apa yang mereka inginkan. Pasti. Bagus. Allah Ya. Allah maha mengetahui apa isi hati. Mafis sudur. Jangankan yang di depan mata, di atas kepala, yang dalam isi hati pun Allah mengetahui. Karena jangan main-main. Baik. Yang ketiga. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa semuanya Allah rezekinya. Iya. Dia akan tempat kediaman dan tempat penimpanannya. Iya. Semua tertulis dalam kitabnya. Ya. Lauhil mahfuz. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ibu, Bapak, ayat ini maaf ini rahasia ya. Apa? Saya Pak Abu Mustafa kecil pada waktu itu terlalu minyak sampai dengan hari ya, ini mungkin ke istri mungkin baru saya tanyakan ya, apa itu Bapak? Iya saya Bapak guru saya doktrinnya itu Mustafa ya. Jangankan ente orang manusia santri yang pinter cacing ya, orang-orang semut binatang yang ya binatang semuanya cicak Allah sudah menjamin rezekinya ya. Iya itu doktrin kiai saya Bapak. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan manusia, cicak, cacing, semut, semua dabbah binatang latah yang ada di muka bumi sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Sudah dijamin rezekinya oleh Allah.
Masya Allah Bapak Ibu. Memang belum ada berita Pak, ya, binatang mati kelaparan, kecuali yang disangkar, yang di kurungan majikannya, betul nggak? Iya. Karena dosa besar orang-orang yang Bapak Ibu ya punya peliharaan, kemudian mati nih. Ya. Kata Nabi, kenapa nggak kau biarkan biar makan nih luar sana? Itu Bapak Kiai saya untuk meyakinkan kita. Jangan kan manusia, cacing pun sudah ada jaminan rezekinya. Cicak sudah ada jaminan rezekinya. Bapak Ibu, pernah lihat cicak kurus-kurus? Orang lemu-lemu cicak. Betul Pak? Ya Allah. Padahal Bu, maaf Ibu, cicak yang merayap itu apa yang dimakan? Nyamuk, laron, yang mabur. Itu kota itu apa? Cicak itu merayap. Kok yang dimakan kok mabur? Kok bisa nangkep? Nangkepnya loncat? Enggak. Subhanallah. Kenapa? Allah sudah menjamin rizkinya. Semut, cacing, semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi ayat untuk meyakinkan kita bahwa apapun makhluk yang ada di muka bumi ini sudah dijamin rizkinya oleh Allah, termasuk kita dan anak-anak kita. Halo, siapa? Jamin apanya? Rizki. Ustaz kalau gitu nggak boleh ninggalin apa-apa. Nggak gitu. Ini baru titik, baru koma. Ya. Karena ngajinya harus utuh. Ngajinya harus utuh. Ya, Bapak Ibu, rezeki Allah yang menjamin. Betul? Tapi kata Allah, jangan sekali-kali orang tua meninggalkan anaknya dalam kondisi lemah. Lemah apanya? Masuk lemah ekonominya. Berarti tinggali sebanyak-banyaknya anaknya. Paham? Apa tadi? Ya. Bahkan Nabi melarang Pak. Halo Pak. Ada orang lomo, orang dermawan, Masya Allah, ingin menghibahkan semua hartanya. Ya Rasulullah, qad istadda bi waj'un. Aku sudah berat ya Rasulullah sakit. Wa ana dzu mal, ana orang kaya. Saya orang kaya. Aku sedih. Boleh enggak? Alhamdulillah. Dia berkata, saya sudah sakit-sakitan ya Rasulullah. Oh, Masya Allah. Terus saya orang kaya Nabi. Oh, Masya Allah. Terus hanya satu anak perempuanku. Masya Allah. Wong sugih sudah sakit-sakitan, hanya satu perempuan. Kenapa perempuan? Garis bawahi. Nah iyalah, nah perempuan itu dinafkahi loh suaminya. Halo? Halo? Nafkahi suaminya? Ayo wes. Ya. Ingin meyakinkan Nabi, anak satu perempuan sudah dinafkahi suaminya. Ya Rasulullah, apa atas saudaraku? Ulama, boleh nggak tak hibahkan keluargaku? Nah, jangan. Sudah, boleh alasannya. Sudah sakit-sakitan, orang kaya, anak satu perempuan dinafkahi suaminya. Boleh nggak mewakafkan hartanya? Enggak, tidak. Dua pertiganya, lah. Setengahnya, lah. Sepertiganya, ya wes. Tapi itu masih banyak. Terakhir, tapi itu kok antadzarhum agniya khairun. Kalau engkau tinggalkan keluargamu kaya itu lebih baik daripada tinggalkan minta-minta. Berarti Bapak Ibu apa?
orang tua kita berusaha untuk meninggali anak yang sebanyak tapi, nah ada tapinya ini belum selesai. Jangan pula orang tua katakan, harus begini, harus begitu, tabungannya, usahanya seolah-olah. Ya. Hanya itu yang akan tidak. Sudah ada jatahnya masing-masing. Kenapa? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua apapun dabbah. Bahasanya bagus. Dabbah ya tubuh dabbah. Dabbah itu dabbah yang merayap di muka bumi. Ulama sebenarnya termasuk manusianya. Apapun makhluk yang melatah di muka bumi, termasuk manusianya, binatangnya tadi, semuanya sampai tahapan yang di dasar samudra sana Pak sudah ada rezekinya. Yang di atas sana ada rezekinya. Masya Allah. Ibu bangun jam 3 malam. Jam berapa Pak? Di atas sana, di atas itu. Apa itu? Apa? Burung. Sudah terbang sampai ujung. Jam 3 malam. Jam berapa? Bangun tahajud mereka. Nah itu langsung, kalau tempatnya jauh, mereka jam 3 malam. Kemana? Sana. Mentoknya ya Pak, laut. Masya Allah. Ya kan? Itu burung. Itu apa? Belum ada cerita Pak Bu ada. Ini apa nih? Budangnya siapa? Blekok nggak ada. Ya kan? Ya ada. Masya Allah. Ya kan? Ya ada. Setelah kata Nabi Bapak Ibu, bertawakalah kalau sebagaimana tawakalnya Bu. Bertawakal pada Allah sebagaimana tawakalnya ya tuh khimasan berasuk itu berangkat kosong pulang mindi apanya telehnya Masya itu tiap hari Bapak Masya. Kenapa? Allah sudah menjamin rezekinya seharian ada duduk Bapak Masya. Capek satu kakinya diangkat. Itu Pak? Apa itu Pak? Kok kuntul Bapak itu gitu? Capek tadi kakinya diangkat satu, pegel. Kalau tidak lagi pegel. Dengan sabarnya, Masya Allah. Dan tadi Pak, belum pernah ada. Ini ada burung mati di sawah. Kenapa? Oh kelaparan. Oh enggak ada. Enggak ada. Matinya di mana? Di Sangkar. Di kurungannya majikan. Kenapa? Allah sudah menjamin rezeki. Kenapa kita punya keyakinan seperti itu? Alhamdulillah. Memang harus berusaha keras. Harus bekerja dengan ilmunya. Ya ada manajemennya Pak. Ada macam-macam. Tapi pastikan bahwa rezeki itu dari sudah ada yang menjamin rezekinya. Kalau ada orang kelaparan Pak di mana-mana itu kenapa? Kenapa Pak? Salah manajemen. Siapa? Pimpinannya. Betul enggak? Kenapa Pak? Karena keserakahan sebagian orang. Betul enggak? Iya. Enggak ada. Orang kelaparan. Sudah ada lapar, busung, mati. Karena keserakahan sebagian orang. Nah, kita pegang itu pimpinannya, apakah kalau siapa enggak tahu ya. Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allah wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah tahu persis apanya? Mustaqarraha. Tempat tinggalnya. Wa mustaudaha dan tempat ada beberapa tafsir Bapak Ibu. Ayat ini bagus. Ada yang berkata Allah yang Maha tahu persis mustaqarraha,
tempat tinggalnya sang jabang bayi di rahim ibunya. Wa mustaudaha atau di mana tempat penyimpanan sperma sebelumnya di pejantanya, jual binatang. Kalau manusia ya tafsiran Bapak Allah tahu persis di mana dia tinggal di rahim ibunya itu, bagaimana, kayak apa, siapa. Allah tahu di mana tempat tinggal sebelumnya, penyimpanannya di kangkungnya atau di pejantanya. Yang kedua, Allah tahu di mana tempat dia berada hari ini, dan di mana tempat penyimpanannya nanti setelah mati. Halo Pak, di mana nanti kita meninggal. Mustauda itu tempat penyimpanan. Penyimpanan apa? Jasad kita kalau mati. Ibu, Bapak, nanti mau dikubur di mana? Terserah lah. Ya, Allah tahu Pak. Ya. Kita hari ini di sini. Ini Bapak Ibu, ini hanya cerita sendiri Pak. Cerita apa? Sendiri. Ayo. Dari mana ceritanya? Mustafa kok yang merintah? Bu, Pak, terus apa? Kok tahu dari mana tuh? Kok tiba-tiba simak sedikit sini? Enggak pikir apa? Bu, enggak sama kan? Oh dari jauh sana. Kok seperti ini loh? Masya Allah. Pak Respon? Ya tak? Kok tiba-tiba di mana Pak? Enggak jenengan kampungnya? Enggak salah. Kampungnya? Pandean. Ini orang seberang, jauh Pak nih Pak. Padanya saya kemeringet. Pada mana? Pada kemeringet Pak. Kok saling Pandean? Yang naruh ya? Ya? Masya Allah. Ya, ini coba tinggal siapa? Lu pernah pikir Pak, saya ingin Jogja, ini Pandean gitu. Enggak. Ini sekarang, Allah tahu persis sekarang. Nanti setelah meninggal di mana Pak penyimpanan kita? Enggak tahu juga. Ya. Ada yang sampai tua Pak di Jogja. Berangkat haji tinggal di Bekasi. Betul kan? Ya. Orang Mekah datang ke Jogja meninggal di Jogja. Itu tafsir kedua, Allah mengetahui di mana tempat tinggalnya, di mana tempat kematian. Masya. Yang paling tadi Bapak Ibu masyhur adalah tempat rezeki kita di mana. Di mana tempatnya, di mana penyimpanannya. Ibu tinggalnya di Jogja. Betul? Rezekinya dari mana, Bu? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana Pak? Bapak Bang? Sumatera. Halo? Kata orang, rezeki Jakarta belanja di Jogja. Oh, betul? Apa Bu? Rezeki Jakarta belanja? Ini apa? Itu rezeki kita di Jakarta. Buktinya bapaknya di Jakarta itu suaminya, betul? Nah, dibagi Jogja untuk belanja Jogja, mendoa 500 rupiah. Kita Pak, ini beruntung ya. Ya Allah. Di mana tempat rezekinya, di mana tempat penyimpanan, ya, Allah mengetahui. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin. Semuanya tadi Ibu, Bapak sudah ada catatannya. Kapan? 50 tahun sebelum Allah menciptakan jagat raya ini. Sudah ada semuanya. Namanya siapa? Mustafa. Lahir di mana? Tinggal di mana? Jogja. Nanti di mana? Enggak tahu. Belum tahu. Rezekinya berapa? Belum tahu.
Yang pasti Bapak-Ibu sudah dirasakan hari ini. Tapi Ibu, Bapak, kata Nabi, hakikat rezeki apa toh? Yang kamu makan sudah habis di kloset. Betul? Yang kamu pakai jadi gombal. Apalagi yang diinfakkan adalah rezeki kita yang sesungguhnya. Yang diinfakkan adalah rezeki kita yang sesungguhnya. Semuanya sudah ada catatannya di sana. Sudah komplit sejak kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan jagat raya. Sudah ada semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kita tinggal mundur saja Bapak Ibu. Dengan ikhtiar. Ya Bu, 50.000 tahun itu harus fungsi. Ya, Allah yang Maha mendesain sudah mendesain semuanya. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan jagat raya ini. Berapa penghuninya? Berapa rezekinya? Semua komplit. Lengkap. Hanya Bapak Ibu kita nggak tahu. Namanya takdir, catakan. Karena nggak tahu kita berdoa. Moga-moga ada perubahan. Apa Pak? Ada revisi. Ada apa? Ada yang namanya apa Bu Pak? Kalau undang-undang itu, amandemen. Takdirnya dia amandemen. Kenapa? Karena doa kita. Doa orang tua kita, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semua ada catatan di mana di lauhun itu papan besar, mahfudun yang terjaga. Itu makna lauhul mahfud. Apa? Lauhil mahfud artinya catatan yang dijaga. Artinya apa? Tidak ada siapapun yang bisa merubah, mengkorupsi, menghapus, tidak ada. Kecuali Allah sendiri. Jangankan jin manusia, malaikat pun nggak bisa berubah. Kecuali atas izin Allah karena doa kita dan karena amalan kita. Hanya ada dua Bapak Ibu. Hanya ada dua yang bisa merubah takdir kita. Pertama apa? Doa. Allahumma sallimna wa salam dinana Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'afani. Bapak yang bisa merubah takdir kita.